Oke, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar bersama menggunakan software Sairos Educational untuk pemrograman robot industri. Dalam hal ini kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1. Nah, di sini kita sudah membuka tampilannya. Jadi saat kita menggunakan software Sairos Education, di sini ada Open Reference dan Open User Model. Kita sudah membuka Open User Model. Ini sudah kita buka dan semua program kita hapus, termasuk posisinya. Jadi kita akan mencari posisi robot dari awal, terus kemudian membuat program. Nah, programnya seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Ini akan mengambil benda warna biru, hijau, dan merah di sini untuk diletakkan di palet 1. Kemudian setelah selesai diletakkan di palet 2. Begitu yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya kita hanya membuat program. Posisinya sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita juga mencari posisi? Jadi posisinya kita tentukan, terus kemudian nanti kita buat program, sekaligus kita simulasikan. Oke, mari kita mulai. Mungkin nanti akan cukup lama saat kita mencari posisi. Ada beberapa mungkin nanti yang saya skip untuk mempersingkat waktunya. Oke, kita buka untuk mencari posisi kita dari programming. Kita masuk ke teach in. Ya. Nah, di sini kita punya join koordinat sama Cartesian koordinat. Nah, keunggulan dari software ini saat kita meletakkan kursor kita, ya, misalnya ke waist, ke shoulder, ke elbow dan sebagainya, ini ditunjukkan anak panah arahnya, sehingga kita akan mempermudah orientasi dan arah dari gerakan robot. Nah, saat ini kita ingin, misalnya saya putar dulu supaya lebih jelas, mungkin saya putar ke posisi ini. Nah, karena kita akan mencari atau akan mengambil benda ini, maka kita akan menentukan posisi di atas benda, ya, posisi di atas benda. Nah, sebelumnya kita tentukan ini adalah posisi aman. Maka dari sini kita klik kanan, kita insert position, ya. Ini adalah posisi 1 kita atau posisi aman. Terus kemudian kita akan mencari posisi di atas benda warna biru, maka ini kita gerakkan robotnya, misalnya dari sini shouldernya kita gerakkan, dia turun, ya. Terus kemudian elbow-nya kita gerakkan naik, terus kemudian pitch-nya kita gerakkan turun, ya. Nah, terus kemudian ini roll-nya kita putar, ya, kita putar. Ini kita paskan supaya tegak lurus karena kita akan mengambil dari sisi kanan kiri, ya. Kalau di sini 75 berarti kita langsung paskan aja 90. Kita apply, maka otomatis dia akan tegak lurus. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa menggerakkan ini secara Cartesian. Nah, kita akan menentukan di atas sini, gitu ya. Maka kita bisa gerakkan ini ke arah sumbu X. Anda tunjukkan di sini, kalau saya klik di sini arah panahnya ke kanan, ini arah panahnya ke kiri. Jadi ke sini, gitu ya. Kalau ingin mempercepat, kita speednya ini kita tingkatkan, ya. Kemudian Z-nya kita mundur. Nah, kemudian X-nya kita gerakkan dia kanan, ya. Terus kemudian di sini kita paskan supaya tegak lurus, ini 180 play, ya, supaya tegak lurus. Oke. Kemudian ini kita gerakkan, terus kemudian kita gerakkan. Nah, nanti kita harus menentukan posisi dan orientasinya, ya. Maka kita perlu menggerakkan, karena kita hanya memiliki satu sudut pandang. Ini kita bisa putar-putar, ya, bisa putar-putar.
Nah, untuk mengetahui apakah dari sisi sini ini pas, ini kurang maju, berarti ini kita majukan. Nah, misalnya kita paskan di sini, ya kira-kira di tengah situ ya. Nah, terus kemudian dari arah depan kita cek apakah sudah pas. Ini kita klik di sini terus kita putar. Kita cek apakah dari sisi depan ini pas. Nah, dari depan ini kurang ke kiri ya. Berarti ini kita gerakkan sedikit ke kiri. Oke, kalau sudah coba kita turunkan Z-nya. Nah, ini sudah kira-kira pas. Mungkin di sini dipaskan saja dari sisi X, kita masukkan di sini 190 ya. Dari sisi Y, sorry. Terus kemudian ini kita naikkan di atasnya. Jadi kita akan mencari di atasnya di posisi 290. Kita apply. Nah, ini adalah posisi 2 yang kita tentukan. Ini 186 ini mungkin kita paskan jadi 190 gitu. Oke. Coba kita turunkan lagi setnya, apakah ini ternyata terlalu ke kanan. Tadi ini betul 185 gitu ya, kita paskan play. Ini ternyata kurang ke kanan 186, kita play 187 ya. Nah, kita paskan di situ. Nah, terus kemudian kita naikkan tadi ini ke 290. Ini 0. Oke, kita apply. Oke, ini adalah posisi 2 kita. Ini kita insert position, ini adalah jadi posisi 2. Terus kemudian posisi 3 adalah di atasnya benda yang warna hijau. Ini kita gerakkan dulu ke, mungkin yang mudah kan kita pas di arah sini. Aduh, sorry. Oke, ini terlalu, gerakannya terlalu tadi cepat. Mungkin ini kita bisa turunkan. Nah, dari sini kita turunkan untuk mengetahui kanan kirinya sudah pas atau belum. Oke, ini kita X-nya kita gerakkan ke sana, terus kemudian Y-nya kita gerakkan ke depan sini. Dari sisi X mungkin 220 gitu ya. Kita paskan ini 224. Coba kalau kita paskan ini 220, kita apply. Ternyata 222 gitu ya. 223 ya. Oke, terus kemudian dari sisi Y kita cek. Dari sisi Y ini kita putar. Nah, ini kurang maju, maka kita gerakkan dia maju. Dari sisi Y kita masukkan ke 255 gitu ya. 253 ya udah nggak apa-apa. Ini kita gerakkan ke 290. Oke, 290. Ya, kita di atasnya ini adalah posisi 3. Insert position. Nah, sedangkan yang benda yang warna merah ini karena robot kita itu jangkauannya terbatas, maka mungkin saja robot tidak akan bisa di atasnya di sini. Maka kita posisinya kita turunkan. Kita akan mencari posisi yang di bawah, ya, posisi yang di bawah. Jadi ini kita gerakkan Y-nya, kita gerakkan X-nya, kita gerakkan Y-nya, kita gerakkan X-nya. Nah, Y-nya kita cek, dipaskan posisinya. Sekarang kita cari di posisi X. Nah, ini posisinya kurang. Untuk posisi X-nya
Oke. X-nya berarti 185, Y-nya jadi sudah pas. Kita turunkan Z-nya. Nah, jadi kita posisi di sini di 240 gitu ya. 240 play. Nah, ini adalah posisinya. Ya, ini adalah posisi 4. Jadi kita sudah punya posisi 4. Nah, sekarang kita gerakkan ke posisi 3. Kita mau mencari posisi di atas untuk mengambil benda warna merah. Kita harus ke atas, tapi ke atasnya tidak di posisi atas benda merah. Kita gerakkan dia ke sumbu. Nah, di sini tadi posisi 3, X-nya di 185. Ini kita posisikan di 185. Terus kemudian Y-nya di 290. Ini apply. Nah, ini adalah posisi untuk posisi X-nya 185 sudah betul. Posisi Y-nya 316. Oke, kita cek di sini. Kita putar. Nah, tepat di sini. Ini adalah posisi 5 ya. Ini adalah posisi 5. Oke. Nah, jadi kita sudah punya posisi di atasnya di sini. Nah, sekarang kita menuju ke posisi 2. Kita akan mencari posisi yang di tadi di 240 ya, 240. Ya, kita play. Nah, ini adalah posisi dia tepat di benda. Kita cek di sini, ini tepat di benda. Anda lihat. Nah, ini kita grippernya kita tutup. Ini kita bisa pilih yang close, kemudian kita close ya, supaya kita bisa membawa benda ya. Kita bendanya naikkan ke atas, terus kemudian X-nya digerakkan ke sana. Nah, kita cek untuk kita letakkan di palet ya. Kita gerakkan, kita cek apakah sudah. Nah, ini kita putar. Y-nya kurang maju ya, ternyata Y-nya kurang maju ya. Oke, nanti tepat di sini. Kita lihat di sini, nah ini sudah tepat. Nah, ini jangan lupa grippernya dibuka. Ya, terus kemudian kita arahkan ke atas ya di 290. Terus ini dipaskan di 195. Ya, play. Nah, ini adalah posisi 6 kita. Ya. Terus kemudian kita gerakkan maju. Di sumbu Y-nya kita gerakkan maju. Ditambah 60 karena paletnya dibagi 3, 60. Berarti tadi 195 tambah 60 berarti 255. Ini kita paskan 255. Play. Ya, ini adalah posisi 7. Insert position. Terus kemudian kita gerakkan lagi arah sumbu Y. Berarti 255 tambah 60 berarti 320. Berarti di sini langsung aja kita ganti 320. Kita apply. Nah, ini adalah posisi 8.
insert position. Jadi kita sudah bisa mencari empat posisi di sini dan 3 posisi di sini, ya. Nah, kita coba sekarang membuat programnya dulu. Ini kita close. Nah, sekarang kita akan memindahkan 3 benda ini ke palet 1. Maka kita reset voxel di sini. Nah, kemudian kita tulis programnya 10. Kita masukkan speednya, kita kasih yang kenceng supaya nanti cepat. Nah, ini 20. Dari sini kan kita menuju ke posisi 2. Berarti mungkin ini akan dikasih keterangan supaya lebih baik gitu ya, nanti supaya jelas. Pakai koma atas. Ini saya enter saja, ini 20 nanti di sini. Ini adalah ambil, taruh benda 1 ke palet 1, ya. Ini speednya, terus ini kemudian 30. Nah, kita masuk ke move 2, gitu ya. Move 2. Kemudian setelah itu 40. Nah, kita perlu tambahkan posisi definisi. Ini saya masukkan di sini insert position. Nah, saya posisi definisi ini saya properties. Saya mau ke arah sumbu Z, maka Y-nya 0, X-nya 0. Z-nya saya bikin minus 40. Ya, turun 40 gitu ya. Ini saya kasih 0, ini saya kasih 0. Ini adalah posisi definisi. Oke. Nah, Anda harus lihat bagaimana perintah-perintahnya, programnya. Maka di sini setelah ini kita definisikan, kita pakai move approach MA itu 2,9. Ini posisi definisi. Ini bagus kalau kita kasih keterangan ya. Ini kalau mau kita kasih keterangan, ini kita kasih properties di sini, ini adalah posisi aman. Sedangkan yang ada di sini ini adalah posisi definisi. Posisi definisi. Oke. Begitu. Nah, kemudian ini adalah untuk benda 1, benda 2, benda 3 ini adalah ini atas benda 1, properties. Ini atas benda 1. Ini adalah atas benda 2. Kenapa harus dikasih keterangan? Karena nanti bisa jadi yang membuat program itu lebih dari 1 orang. Nah, keterangan ini akan mempermudahkan koordinasi, gitu ya. Ini atas benda 3. Ini 5, tadi apa? 6, 7, 8. Berarti ini bukan atas yang di sini, ini adalah tepat ya. Tepat. Ya, supaya nanti orang lain yang akan meneruskan program kita tidak salah. Nah, di sini ini adalah properties, ini adalah atas benda 3 untuk ambil, gitu ya. Nah, maka di sini kita kasih adalah insert posisi. Sorry, ini di delete aja. Kok insert posisi? Jadi ini 6, ini properties, ini adalah atas benda 1 palet 1. Oke. Nah, di sini adalah atas benda 2 palet 1. Ini adalah atas benda 3 palet 1. Oke. Nah, maka sekarang dari speed 8 bergerak ke posisi 2 ya, terus kemudian turun. Terus kemudian 50 ini grippernya yang menutup. 60
maka naik ke atas secara lurus ke posisi 2, intermediate-nya 4, grippernya menutup, maka 70 move ke posisi 6 ya, grippernya menutup 80 MA ya, MA 6,9, C ya, 90 grippernya open 100, ini MS move straight untuk 6, terus 110 ED ya, kita pakai ED kalau N-nya. Oke, terus kemudian kita compile ya, ini posisinya kita simpan. Satu error, ini kita cek errornya di mana. Errornya di mana ya, oh ini harus ada intermediate 4. Oke, kita compile lagi. Nah, sudah tidak ada error, maka kita coba jalankan. Ini reset, kemudian kita jalankan. Oke, nah begitu. Nah sekarang kita akan ambil benda 2 dan ambil benda 3. Maka di sini kita copy saja yang dari atas, kita copy. Ya, kita copy, kita turunkan ke bawah. Ini ambil benda 2 ke palet 1. Ini move-nya adalah 3. Ini 3 ya. Kemudian 3, ini ke 7, ini ke 7, ini ke 7. Oke, kemudian setelah selesai ini saya paste lagi. Saya copy, saya paste lagi. Nah, ini ambil benda 3. Nah, ini agak berbeda di sini. Dari tadi sudah ke atas benda 7, ini speednya 8 kita hilangkan. Speednya 8 kita hilangkan semua, karena tadi sudah diatur di atas 1 kali saja. Maka ini tidak move ke 3. Ya, karena kita 4-nya kan pas, maka move-nya adalah ke 5. Ya, maka di sini adalah move-nya ke 5. Maka di sini adalah 4. Move approach 4 9, terus kemudian MS 5 ya. Terus kemudian MO 8. Kemudian ini juga 8. Kemudian ini MS 8. Nah, kemudian 110 di sini MO 1 ya. MO 1 120 ED. Oke, ini nomornya belum urut. Supaya kita ngurutkan, kita pakai di sini renumber mulai dari 10 dengan intermediate 10, maka ini sudah semuanya sudah renumbering ya. Oke, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita reset, terus kemudian tadi kita compile, tidak ada error, berarti sudah betul. Maka kita jalankan, kita cek ya. Ambil benda 1, taruh, kemudian ambil benda 2, taruh, kemudian ambil benda 3. Nah, ini ada kekeliruan. Oke, kita reset dulu. Nah, di sini benda 3-nya ada yang salah. Berarti ambil benda 3, ini tidak MA tapi MS ya. Kenapa? Karena tadi kita posisi 4 itu sudah kita tentukan tepat. Ini grippernya close, kemudian ini MS
5,4. Ini MS-nya berarti 4,4, ada intermediate-nya. Terus kemudian grippernya close. Oke, ini harusnya sudah betul. Programming, compile, tidak ada error. Nah, kita coba lagi. Nah, saat kita memiliki software ini, simulasi ini, Syros Education ini, kita bisa mencoba, kalaupun nanti ada kesalahan, kita bisa edit itu secara virtual. Sehingga nanti proses produksinya tidak terganggu. Dan kalau ini sudah benar, nanti saat itu diupload ke robot sesungguhnya akan berjalan dengan betul. Gitu ya. Tanpa takut kalau nanti ada nabrak dan robotnya rusak, gitu ya. Begitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa meneruskan mencari posisinya yang di palet 2 dan membuat programnya. Saya kira sama tadi caranya mencari posisi, harus tahu bagaimana caranya, terus membuat programnya bagaimana. Kalau kita RVM1 ini pakai MoveMaster Command Program. Nanti kalau robot RV2AJ kita pakai Milva Basic 4. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.